Halo semuanya, selamat datang kembali di Electrical Academy. Pada Electrical Academy kali ini, kita akan membahas mengenai array yang terbagi menjadi beberapa hal, yaitu definisi dari array, implementasi array, array di dalam function, dan latihan-latihan tentang array. Yang pertama, definisi dari array. Array adalah sebuah variabel yang dapat memuat beberapa nilai atau data yang setipe, seperti angka, huruf, dan lain-lain, dan jumlahnya dapat diatur dengan indeks. Untuk mendefinisikan sebuah array dari 10 integer, dapat menggunakan sintaks integer numbers 10. Numbers adalah nama variabel dari array-nya, dan 10 adalah jumlah indeksnya. Jika kita ingin mengubah jumlah indeksnya, kita tinggal mengubah angka di dalam kurung siku tersebut. Array memiliki dua tipe, yaitu one-dimensional dan multidimensional. One-dimensional memuat variabel-variabel sejenis, dan multidimensional memuat beberapa one-dimensional array di dalamnya, seperti 2 one dimensional, 3 one dimensional, 4 one dimensional, dan seterusnya. Selanjutnya, array pada bahasa program C bersifat zero base, sehingga jika array terdefinisi dengan ukuran 10, array yang terbentuk ialah indeks 0 hingga 9. Sehingga jika kita ingin mengakses data pertama dari array tersebut, kita mengakses indeks ke 0. Jika kita ingin mengakses data kedua, kita mengakses indeks ke 1, dan seterusnya. Array hanya dapat memiliki satu tipe variabel, karena diimplementasikan sebagai urutan suatu nilai pada memori komputer. Mengakses indeks array secara spesifik efisien untuk dimanfaatkan. Maksudnya, jika kita mendefinisikan array berbentuk angka, berarti array tersebut hanya dapat memuat angka, tidak dapat memuat huruf. Demikian pula dengan sebaliknya. Selanjutnya ada implementasi dari array. Program di samping adalah contoh dari implementasi array yang berguna untuk menyimpan 5 angka genap secara berurutan dan disimpan di dalam variabel array bernama even_6 dengan cara menggunakan for loop, lalu 6 diset dengan nilai awal 0, dan setiap loopnya 6 dimasukkan ke dalam even_6 dengan indeks i, dan 6 dijumlahkan dengan 2, sehingga 6 selalu akan bernilai genap, dan dilakukan loop untuk memasukkan 6 ke dalam even_6 dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Selanjutnya, ini juga merupakan implementasi dari array. Array dengan tipe data char memungkinkan untuk menyimpan data string ke dalam sebuah variabel. Seperti program di atas, string dalam bahasa program C sebenarnya adalah array dari characters. Variabel string menyimpan data berupa hello world, sedangkan pada string dengan indeks 12 diberi nilai \0 sebagai tanda akhir dari data ataupun string pada bahasa program C. Sehingga pada bahasa program C, untuk memasukkan sebuah string atau kata, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu array dari char, karena char hanya dapat menyimpan satu karakter. Selanjutnya adalah array di dalam function. Apa itu array dalam fungsi? Sesuai dengan namanya, array dalam fungsi atau biasa disebut sebagai array short, berarti melakukan sorting terhadap nilai dalam array itu sendiri. Array ini digunakan untuk menambah satu atau beberapa elemen pada array, menambahnya di tempat yang paling akhir. Output dari array short ini adalah array yang terisi nilai yang sudah ditambahkan dalam fungsi. Ini adalah contoh pengkodingan array di dalam function. Function summary ini bertujuan untuk menambahkan setiap indeks di dalam array, dan function summary ini mempunyai dua argumen, yaitu array itu sendiri dan length atau panjang dari array. Pada function ini, program akan melakukan loop dari 0 sampai length, dan pada setiap loopnya, array dengan indeks i akan ditambahkan ke dalam sum. Lalu, function akan melakukan return sum, yaitu variabel tempat ditaruhnya penjumlahan dari setiap indeks pada array tadi. Lalu selanjutnya, ini masih merupakan lanjutan dari codingan sebelumnya. Kalau sebelumnya merupakan functionnya, ini adalah mainnya. Yang di dalam main tersebut, yang pertama, kita deklarasikan variabel my_array dengan indeks 10, dan my_array tersebut berisi integer dari 0 sampai 9, lalu printf %d atau angka integer, dan angka yang diprint adalah hasil dari function sumArray dengan argumen yang dikirim adalah my_array, yaitu array ini, dan 10, yaitu lengthnya 10. Sehingga yang akan diprint oleh program adalah jumlah dari 0 sampai 9, jumlah setiap indeksnya dari 0 sampai 9. Yang perlu diingat adalah, walaupun pada function meminta argumen berupa array yang ditandai dengan adanya kurung siku di akhir variabel, namun di dalam function mainnya yang perlu kita kirimkan hanya
nama dari array tersebut, yaitu my_array. Tidak perlu mengikut sertakan indeksnya. Dan kita dapat mengubah juga program ini sesuai dengan keinginan kita untuk jumlahnya dengan cara mengubah angka yang dikirimkan untuk lengthnya. Karena di sini yang dikirimkan adalah 10, sehingga program akan menjumlahkan setiap indeksnya dari indeks ke 1 sampai indeks ke 10. Jika kita hanya ingin menjumlahkan 5 indeks saja, ini dapat kita ubah menjadi 5, sehingga program hanya akan menjumlahkan 5 indeks saja. Lalu selanjutnya adalah latihan mengenai array. Pada soal 1, membuat program C untuk menghitung determinan dan inverse dari sebuah matriks 3x3 dengan ketentuan user memasukkan matriks 3x3 dan output program berupa matriks awal, matriks akhir setelah di inverse, dan determinan dari matriks, dan program harus menggunakan array. Dan kalau bisa juga program menggunakan function. Langsung saja kita lihat ke programnya. Ini adalah program dari soal 1. Pada program ini terdapat dua function, yaitu integer count determinant dan void inverse matrix. Dengan kedua function tersebut menerima argumen berupa matriks double dimensional. Yang pertama kita lihat untuk function count determinant. Function ini bertujuan untuk menghitung determinan. Determinan dihitung dengan metode Sarus, yaitu menjumlahkan perkalian dari matriks dari kiri atas ke kanan bawah dan menguranginya dengan penjumlahan dari perkalian matriks dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga bentuknya seperti ini: perkalian dan penjumlahan, lalu di akhir dikurangi dengan perkalian dan penjumlahan. Dan function ini akan mereturn determinan, yaitu nilai dari determinan matriks itu. Lalu pada function kedua, yaitu inverse matrix, function ini bertujuan untuk menginverse matrix. Pada function ini yang pertama dicari terlebih dahulu determinan dengan mengcall function count determinant di sini dan mengirimkan argumennya berupa matriks. Lalu di sini dibuat variabel baru, yaitu matriks inverse dengan nilai float, karena nilai dari inverse matrix sangat mungkin untuk bukan bilangan bulat atau bukan integer, sehingga yang digunakan adalah jenis float. Lalu ini adalah error handling. Jika determinannya 0, berarti matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Akan tetapi jika determinannya bukan 0, inverse dari matriks akan dihitung satu persatu mulai dari 00 sampai ke 22. Mengapa? Karena matriks ini berukuran 3x3 dan double dimensional, sehingga indeks yang pertama ini menunjukkan baris dari matriks tersebut dan indeks yang kedua menunjukkan kolom dari matriks tersebut. Seperti yang sudah tadi dibahas, array ini merupakan zero base, sehingga dimulai dari 0. Oleh karena itu matriks 3x3 memiliki indeks dari 0 sampai 2. Dan untuk mencari matriks 3x3 perlu dihitung satu persatu dengan metode kofaktor, sehingga di sini dihitung satu persatu dan dilakukan double loop untuk memprint hasil akhir dari matriks. Pada function main ya, hanya terdapat matriks, yaitu matriks yang diinput user I dan J yang merupakan counter untuk loop. Yang pertama, program meminta input dari user dengan double loop I dan J. Di sini double loop untuk loop yang keduanya J, yaitu untuk melakukan loop terhadap kolom, dan I-nya untuk melakukan loop terhadap baris. Lalu yang pertama, matriks tersebut di print terlebih dahulu, matriks yang sebelum di inverse, dan mengcall function inverse matrix dengan mengirimkan argumen berupa matriks agar yang tadi dapat dicari determinan dan inverse-nya. Kita lihat ke contoh pengaplikasiannya. Di sini saat program dijalankan, dia akan meminta elemen matriks baris ke-1 kolom ke-1 hingga elemen matriks baris ke-3 kolom ke-3. Kita masukkan satu persatu. Misalkan 211, 321, 212. Nah, di sini pertama memprint sebelum di inverse, di sini 211 sesuai dengan urutan dari baris dan kolomnya. Lalu memprint matriks setelah di inverse, ini merupakan inverse-nya, dan determinan dari matriks. Ini sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Dapat dilihat dari hasil menggunakan kalkulator online. Kita lanjut ke program kedua.
Pada soal kedua ini merupakan program untuk menentukan modus dari sebuah kumpulan data dengan ketentuan user diminta untuk memasukkan kumpulan data dan outputnya berupa kumpulan data awal dan modus dari kumpulan data tersebut, dan menggunakan array, menggunakan function juga. Langsung kita lihat ke programnya. Inilah programnya. Program ini memiliki satu function yaitu void hitung modus dengan dua argumen yaitu array dari data dan length atau panjang dari data tersebut, sama seperti contoh pada program sebelumnya. Lalu langsung saja kita lihat ke mainnya. Di sini dideklarasikan array dari data dengan indeks 99. Mengapa 99? Karena program ini meminta input dari user, akan tetapi kita tidak mengetahui berapa banyak data yang ingin diinput oleh user, dan program ini merupakan sentinel based, yaitu program akan terhenti atau input dari user akan terhenti jika user memasukkan suatu nilai tertentu. Pada program ini nilainya adalah 0, sehingga kita deklarasikan terlebih dahulu array dengan indeks yang cukup banyak. Lalu di sini tadi memasukkan input dari user akan tetapi dimasukkan ke variable time terlebih dahulu, sehingga jika time-nya 0, program akan langsung berlanjut ke blok program selanjutnya dengan di sini statement break. Akan tetapi jika yang dimasukkan oleh user bukan 0, program akan melanjut memasukkan input dari user ke dalam array dari data dengan index length, yaitu merupakan variable counter di sini, dan setiap loopnya length bertambah. Lalu setelah selesai memasukkan input dari user, program akan melakukan calling terhadap function hitung modus dan mengirimkan array data dan length-nya. Lalu kita lihat ke function hitung modusnya. Pada function ini terdapat array baru yaitu count dengan indeks 99, sama seperti tadi. Array count ini berguna untuk memasukkan berapa kali suatu angka muncul di dalam kumpulan data, lalu kemudian dicari mana angka yang muncul paling banyak untuk menentukan modusnya. Lalu yang pertama akan melakukan loop dari 0 sampai length untuk mengisi array count tersebut dengan 0 untuk memastikan setiap angkanya dimulai dari 0. Lalu loop yang pertama untuk melakukan print dari kumpulan data tersebut sekaligus memasukkan banyaknya angka tersebut muncul ke dalam array count, sehingga di sini indeksnya merupakan angkanya dan isi dari indeks tersebut merupakan berapa kali angka itu muncul. Misalnya angka 1 muncul sebanyak 4 kali, maka di sini count dengan indeks 1 akan memiliki nilai 4. Dengan cara tersebut akan memudahkan kita untuk selanjutnya mencari modusnya. Lalu loop selanjutnya untuk mencari mana modusnya dengan mencari mana isi indeks dari count yang terbanyak dengan satu variabel tambahan untuk membantu, yaitu modus counter. Sini pertama dideklarasikan modus counter dengan nilai 1. Lalu jika count dengan indeks J, yaitu count angkanya, yang berarti angkanya munculnya lebih banyak dari 1, maka modusnya akan menjadi angkanya yaitu J-nya, dan modus counternya akan menjadi isi dari indeksnya yaitu pedoman baru mana data sementara yang angka yang paling banyak muncul. Di sini misalkan kita mempunyai sebuah program, terdapat data 1 muncul 4 kali, 2 muncul 3 kali, 3 muncul 5 kali, dan 4 muncul 1 kali. Maka pada loop yang pertama yaitu count 1, modusnya akan menjadi 1 dan modus counter akan menjadi 4. Lalu pada loop selanjutnya yang kedua tidak akan terjadi apa-apa karena count 2 bernilai 3 dan 3 lebih kecil dari 4, sehingga statement ini tidak akan dijalankan. Lalu pada loop yang ketiga akan terpenuhi karena count 3 5 dan modus counter tadi terakhir bernilai 4, sehingga modusnya akan menjadi 3 dan modus counter akan menjadi 5 karena 5 yang lebih besar dari 4. Lalu pada loop yang terakhir juga tidak akan terjadi apa-apa karena angka 4 hanya muncul 1 kali, dan yang diprint modus dari kumpulan data tersebut adalah modus yaitu J tadi, dan pada contoh program ini adalah 3. Langsung saja kita lihat langsung ke pengaplikasiannya. Misalnya di sini kita buat kondisi seperti tadi, 1 muncul 4 kali,
2 muncul 3 kali, 3 muncul 5 kali, dan 4 muncul 1 kali. Lalu kita masukkan 0 untuk berhenti. Nah, di sini akan memprint 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, dan 4. Dan modusnya adalah 3, sama seperti tadi. Lalu bisa juga diterapkan untuk angka-angka yang random. Misalnya kita masukkan angka random 1 2 3 1 2 4 5 4 3 2 1, lalu kita stop dengan 0. Maka dari sini saya dapat terlihat kalau yang paling banyak muncul adalah 1, dan modus sesuai dengan yang di print, yaitu modusnya adalah 1. Demikian materi pada Electrical Academy kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa pada Electrical Academy selanjutnya.